Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan kami. Judul yang kami angkat adalah Intelligent Tutoring System berbasis Reinforcement Learning untuk adaptasi kurikulum Olimpiade Matematika SD. Proyek ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak akan sistem pembelajaran yang cerdas untuk membantu siswa SD menghadapi soal-soal Olimpiade yang kompleks. Mengapa kami membangun sistem ini? Pertama, kita tahu bahwa soal Olimpiade Sains Nasional atau OSN, khususnya matematika, memiliki karakteristik non-routine problem. Tingkat kesulitannya jauh melebihi kurikulum reguler di sekolah. Kedua, di lapangan kami menemukan dua kendala utama. Yang pertama, kecepatan belajar siswa yang beragam. Tidak semua siswa bisa mengikuti metode pengajaran klasikal yang satu ukuran untuk semua. Kedua, keterbatasan SDM, terutama di daerah yang sangat sulit menemukan guru pembina Olimpiade yang berpengalaman. Berdasarkan data penelitian yang kami rujukan dalam makalah, latihan konvensional yang ada saat ini terbukti kurang efektif dengan skor peningkatan atau endgain yang sebesar 0,21 atau kategori rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan baru yang lebih personal dan adaptif. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami mengintegrasikan dua konsep teknologi utama. Yang pertama, Intelligent Tutoring System atau ITS. Ini bukan sekedar e-learning biasa. ITS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk bertindak layaknya tutor manusia privat atau one-to-one tutoring. Sistem ini mampu memberikan instruksi dan bantuan bertahap atau scaffolding sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, reinforcement learning. Agar ITS ini bisa berpikir dan beradaptasi, kami menanamkan kecerdasan buatan berupa reinforcement learning. Ini adalah paradigma AI di mana sistem belajar membuat keputusan optimal. Dalam hal ini menentukan urutan soal berdasarkan reward atau feedback dari interaksi siswa. Tujuannya adalah menciptakan adaptasi kurikulum yang dinamis. Selanjutnya adalah metode untuk memastikan sistem ini dibangun secara sistematis. Kami menggunakan model pengembangan ADDIE atau ADDIE. Berikut adalah tahapan yang kami lalui. Yang pertama ada analisis. Kami mengidentifikasi kesulitan siswa dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang adaptif. Yang kedua, desain atau perancangan. Kami merancang arsitektur ITS yang terdiri dari model domain atau materi, model pelajar, dan model pedagogis atau strategi RL. Yang ketiga ada develop atau pengembangan. Tahap ini adalah implementasi kode menggunakan framework atau Python, integrasi AI atau Gemini, dan penyusunan database. Yang keempat ada implementasi. Uji coba dilangsung di mana siswa menggunakan sistem untuk mengerjakan soal. Yang kelima ada evaluasi. Kami melakukan pengujian fungsional dengan black box testing untuk memastikan sistem berjalan dengan valid. Selanjutnya adalah arsitektur dan teknologi. Berikut adalah tech stack atau teknologi di balik layar sistem kami yang bernama MyCAV. Yang pertama ada backend. Kami menggunakan Flash atau Python. Alasan pemilihannya adalah karena ringan, fleksibel, dan kompatibel dengan library AI. Yang kedua ada real-time communication. Untuk fitur turnamen live, kami menggunakan Flash Socket E0. Ini memungkinkan sinkronasi data antar siswa dan server terjadi secara instan
tanpa perlu refresh halaman. Yang ketiga ada AI Tutor. Otak dari fitur tanya jawab kami ditenagai oleh Google Gemini API atau API. Yang keempat ada database, digunakan untuk menyimpan profil siswa, bank soal, dan riwayat pengerjaan yang nantinya diolah oleh algoritma RL. Selanjutnya adalah logika adaptif. Bagian ini adalah inti dari kecerdasan sistem kami. Bagaimana sistem menentukan soal mana yang harus dikerjakan siswa selanjutnya. Kami mengimplementasikan algoritma epsilon Grady dengan nilai epsilon sebesar 0,3. Logikanya menyeimbangkan dua aksi. Yang pertama, eksploitasi sekitar 70%. Sistem akan memilih soal-soal yang terdata sering salah dikerjakan siswa atau remedial. Ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan konsep siswa. Yang kedua ada eksplorasi sekitar 30%. Sistem memilih soal secara acak dari bank soal. Ini bertujuan memberikan variasi latihan agar siswa tidak bosan dan terekspos pada materi baru. Dengan rasio 70/30 ini, kami menjaga keseimbangan antara perbaikan nilai dan pengayaan materi. Oke, setelah kita sudah membahas latar belakang bagaimana aplikasi ini bisa dibuat, terus metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah, dan akhirnya kita sampai di bagian bagaimana cara menggunakan aplikasi ini atau pada bagian demo. Untuk pertama-tama kita sudah di tahap authentication atau tahap login or register. Untuk demo kali ini anggap saja kita belum punya akun, kemudian kita akan membuat akun. Misal kita akan buat nama Helios Mampos dengan password ini, dan setelah akun sudah dibuat, akun akan dicatat oleh database dan kita dapat masukkan akun yang sudah kita buat tadi ke halaman dashboard. Sebenarnya untuk MyCafe ini, yaitu Make Your Kids Aware from TikTok, memiliki 6 fitur utama. Fitur ada soal review, dimana fitur ini itu digunakan untuk mereview ulang soal yang sudah dikerjakan namun ternyata masih salah. Ini adalah fitur yang menggunakan algoritma reinforcement learning dan intelligent tutoring system. Kemudian ada fitur turnamen di sini yang digunakan untuk membuat para user kita itu menjadi lebih kompetitif, dan karena ini konteksnya adalah bidang olimpiade matematika, maka kita ingin user kita itu lebih kompetitif dalam bidang olimpiade matematika. Kemudian ada fitur review soal. Ini adalah fitur di mana data-data di bank soal tadi itu memiliki penjelasan dan kunci jawaban. Kemudian ada leaderboard. Ini adalah fitur leaderboard pada umumnya, yaitu tempat statistik para antar pemain. Untuk bagi mereka itu tempat menunjukkan skill mereka dengan cara show point of their own. Kemudian ada fitur chatbot. Ini chatbot pada umumnya dengan kita memakai base Google Gemini Pro. Kemudian ada pilih materi, atau di sini ada bank soal. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita tidak bisa langsung ke soal review ini, tapi kita harus mengerjakan soal-soal yang ada di bank soal terlebih dahulu. Nah, ini kita buka misal OSK 2011 Jatim. Ini langsung saja kita kerjakan secara acak.
ini ada 10 soal yang sudah dikerjakan, kemudian dan di sini ada 3 soal benar dari 10 soal, dan pemberian poin dari masing-masing soal ini itu menggunakan sistem global win rate. Jadi semakin untuk soal, misal sebut saja soal A, semakin banyak orang yang mampu mengerjakan soal itu, maka poin yang didapat dari soal itu akan semakin sedikit, sekitar 2-6. Kemudian untuk soal yang semakin banyak user yang salah dalam mengerjakan soal itu, maka poin yang bisa didapat itu semakin tinggi. Kalau nggak salah ini bisa sampai 40 poin. Kemudian setelah mengerjakan soal ini, kita bisa kembali ke dashboard dan melakukan review ulang terhadap soal-soal yang sudah kita kerjakan. Kita jawab saja. Ini untuk soal yang salah dia akan terus di loop, sedangkan untuk soal yang sudah benar dia sudah akan ditinggalkan. Ini tidak akan selesai sampai semua soalnya itu sudah dikerjakan. Kemudian jika kita mengerjakan soal itu masih salah, kemudian akhirnya kan tadi dikasih kunci jawaban gitu kan, tapi kita nggak tahu caranya, kita bisa masuk ke fitur kita yang ini, yaitu fitur review soal. Sebenarnya seperti ini. Ini ada jika 35% dari suatu bilangan adalah 75, maka 21% dari bilangan tersebut adalah dengan jawaban 45, dan diberi penjelasan seterusnya seperti ini. Dan jika kita kembali lagi ke dashboard, kita akan review fitur live tournament, yaitu untuk setiap pemain yang masuk pertama kali ke server turnamen ini, dia akan menjadi host in this game. Kemudian kita akan berikan contoh jika ada lebih dari satu player di sini. Saat ini kita pakai akun yang sudah ada. Oke, kita masuk ke turnamen juga. Nah, maka orang yang masuk pertama tadi atau di akun kiri ini, Elias Mambos, itu akan otomatis menjadi host, dan player kedua dan seterusnya itu akan menjadi player biasa. Ini memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu host bisa mengatur game seperti ini, melakukan start, ini salah dan salah, dan host itu juga mampu mengatur kapan soal berikutnya itu bisa dikerjakan. Sini juga ada fitur live leaderboard. Ini contoh benar, ini salah. Nah, otomatis nilai dari live leaderboard itu akan terus berubah seiring jalan soal. Ini setelah selesai turnamen, total poin akan diberikan di tampilan, kemudian user dapat kembali ke dashboard. Kemudian untuk membuat ekosistem ini semakin kompetitif, kita sediakan fitur leaderboard di sini. Dengan contoh ini tadi, untuk fitur live turnamennya, semua player akan terdata dan mereka akan mendapat detail skor masing-masing. Ini akan bertujuan membuat anak-anak yang akan menggunakan aplikasi ini tuh semakin bertambah semangatnya dalam belajar, karena kita akan menanamkan rasa gengsi kepada mereka. Kemudian untuk fitur selanjutnya, yaitu chatbot AI. Sebenarnya ini sedang error, kita skip saja karena mungkin tidak ada juga akan nonton video ini. Kembali. Kemudian sudah seperti itu. Sekian
akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengerjakan book textingnya. Selanjutnya masuk pada pembahasan 4 mengenai hasil penelitian. Ujian sistem ini dilakukan dengan dua alat utama untuk verifikasi fungsionalitas dan validasi bagi pada sistem. Pertama, pada tahap 41 kami melakukan pengajian jawaban terhadap fitur terkhusus. Berdasarkan 5 skenario utama yang diuji, mulai dari proses login, mekanisme penilaian saat menjawab benar maupun salah, sinkronisasi real-time pada mode turnamen, hingga respon AI pada fitur jawaban. Seluruh hasil aktual yang telah sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka fungsionalitas dasar sistem dinyatakan valid. Kedua, kami melakukan pengujian logika adaptif yang diterapkan pada fitur soal review. Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan reinforcement learning dengan algoritma Epsilon Greedy. Tujuannya adalah untuk mempersonalisasi pengalaman belajar siswa. Logikanya bekerja sebagai berikut. Sistem akan mendeteksi materi mana yang sering dijawab salah oleh siswa. Secara otomatis, sistem akan lebih sering memunculkan materi tersebut untuk memperkuat ingatan siswa. Namun, untuk menjaga kebosanan atau overfitting, kami menggunakan parameter epsilon. Parameter ini memastikan bahwa sekali sistem tetap memberikan soal acak sebagai variasi, sehingga siswa tidak hanya terpaku pada satu jenis soal. Kesimpulan dari proyek ini, berdasarkan tahap pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rancangan dan implementasi Intelligent Tutoring System berbasis web untuk persiapan Olimpiade Matematika ini telah berhasil dibangun menggunakan model pengembangan ADA 1. Sistem ini secara efektif menerapkan mekanisme adaptasi kurikulum melalui algoritma reinforcement learning dengan strategi Epsilon Greedy untuk nilai Epsilon 0,3 yang mampu menyeimbangkan eksploitasi terhadap materi yang menjadi kelemahan siswa, yaitu 70%, dan eksplorasi secara acak 30% untuk variasi latihan. Hasil pengujian black box ini menunjukkan bahwa seluruh fitur utama termasuk dashboard, gamifikasi, turnamen real time berbasis circuit IO, serta integrasi chatbot Google Generative AI berfungsi dengan valid dan sesuai spesifikasi kebutuhan. Selain itu, sistem terbukti mampu memberikan umpan balik langsung dan penilaian adaptif yang memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri, mengatasi kendala keterbatasan akses terhadap pembinaan olimpiade konvensional. Saran untuk penelitian ini kedepannya adalah demi peningkatan kualitas sistem ini di masa mendatang, disarankan agar algoritma adaptasi dikembangkan lebih lanjut dari model reinforcement learning sederhana menjadi metode yang lebih kompleks seperti Deep Q Network atau DQN, atau integrasi dengan Deep Knowledge Tracking guna meningkatkan akurasi prediksi kemampuan siswa secara lebih mendalam. Selain itu, bank soal dan cakupan materi perlu diperluas secara signifikan agar variasi pembelajaran tidak terbatas pada set soal yang ada saat ini, serta mempertimbangkan pengembangan platform ke dalam bentuk aplikasi mobile untuk mendukung fleksibilitas akses yang lebih tinggi bagi siswa. Terakhir, pengembangan fitur dashboard pemantauan khusus bagi guru atau orang tua akan sangat bermanfaat untuk melacak progres belajar siswa secara real time dan memberikan intervensi pedagogis yang lebih tepat sasaran. Sekian review dari aplikasi ini, mulai dari latar belakang, demo, dan lain sebagainya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.